I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Baik, adapun definisi dari hipertensi. Hipertensi merupakan suatu tekanan darah abnormal di dalam arteri. Berdasarkan JNC7, hipertensi tingkat 1 apabila sistol mencapai 140 mmHg dan diastoliknya mencapai 90 mmHg. Hipertensi dalam kehamilan adalah tekanan darah mencapai 140/90 mmHg bahkan lebih selama masa kehamilan. Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan sampai 2 kali setelah pasien beristirahat selama beberapa menit dengan menggunakan teknik 5 Koroktof untuk menentukan tekanan diastolik. Gold standar untuk pemeriksaan tekanan darah adalah menggunakan sphygmomanometer. Edema tidak lagi digunakan sebagai kriteria diagnostik karena kelainan terjadi banyak pada wanita hamil normal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda. Dahulu direkomendasikan bahwa yang digunakan sebagai kriteria diagnostik adalah peningkatan tekanan sistolik mencapai 30 mmHg dan diastoliknya mencapai 15 mmHg. Bahkan apabila angka absolut di bawah 140/90 mmHg, kriteria ini tidak lagi dijadikan anjuran karena bukti memperlihatkan bahwa wanita dalam kondisi kelompok ini kecil kemungkinannya mengalami gangguan hasil dari kehamilan. Klasifikasi menurut WHO, yang pertama tekanan darah normal, yaitu bila sistolik kurang atau sama dengan 140 mmHg dan diastoliknya kurang atau sama dengan 90 mmHg. Yang kedua, tekanan darah perbatasan borderline, yaitu sistolik 141 sampai 149 mmHg dan diastoliknya 91 sampai 94 mmHg. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu bila sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Adapun klasifikasi menurut The Joint National Committee on Detection and Treatment of Hypertension, yang pertama yaitu diastolik kurang dari 85 mmHg dikatakan tekanan darah normal. Yang kedua 85 sampai 99 tekanan darah normal tinggi. 90 sampai 104 hipertensi ringan, 105 sampai 114 hipertensi sedang dan lebih dari 115 dikatakan hipertensi berat. Yang kedua sistolik dengan tekanan diastolik 90 mmHg. Yang pertama kurang dari 140 mmHg dikatakan tekanan darah normal. Yang kedua 140 sampai 159 sistolik itu dikatakan hipertensi sistolik perbatasan terisolasi. Kemudian yang ketiga yaitu lebih dari 160 itu dikatakan sebagai hipertensi terisolasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun etiologi dari hipertensi yaitu pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan kardio output peningkatan tekanan perifer. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Nah, yang pertama yaitu genetik, respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport NA. Nah, yang kedua yaitu obesitas, terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Nah, yang ketiga yaitu stres atau lingkungan. Yang keempat, hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Hipertensi dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau primer. Penyebab tidak diketahui, namun banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas, susunan saraf simpatik, sistem renik, angiotensin, efek dari ekskresi NA, obesitas, merokok, dan stres. Nah, yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Dapat diakibatkan karena penyakit parenkim renal atau vaskuler renal. Penggunaan kontak spesial oral yaitu pil gangguan endokrin dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor risiko pada hipertensi. Nah, yang pertama yaitu riwayat keluarga dengan penyakit jantung dan hipertensi. Yang kedua yaitu pria usia 35 sampai 55 tahun dan wanita lebih dari 50 tahun atau sesudah menopause. Nah, yang ketiga yaitu kebanyakan mengkonsumsi garam atau natrium. Dan yang keempat yaitu sumbatan pada pembuluh darah atau arteriosklerosis disebabkan oleh beberapa hal seperti merokok, kadar lipid dan kolesterol serum meningkat,
kafein, DM, dan sebagainya. Yang kelima yaitu faktor emosional dan tingkat stres. Yang keenam yaitu gaya hidup yang monoton. Yang ketujuh sensitif terhadap angiotensi. Yang kedelapan kegemukan. Yang kesembilan pemakaian kontrasepsi oral seperti estrogen. Adapun manifestasi klinis hipertensi dalam kehamilan menurut Johnson 2014 menjelaskan beberapa manifestasi klinis dari hipertensi kehamilan. Gejala yang timbul akan beragam sesuai dengan tingkat PIH yang dipengaruhi. Yang pertama, spasme pembuluh darah ibu serta sirkulasi dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur. Yang kedua, mengalami hipertensi di berbagai level. Yang ketiga, protein dalam urin berkisar dari 1 hingga 4. Yang keempat, gejala neurologis seperti pandangan kabur, sakit kepala, dan hiperfrekulasia mungkin akan terjadi. Yang kelima, berpotensi gagal hati. Yang keenam, kemungkinan akan mengalami nyeri di kuadran kanan atas. Yang ketujuh, meningkatnya enzim hati. Yang kedelapan, jumlah trombosit menurun. Adapun patofisiologi hipertensi menurut Pauwerio Harjo 2013 menjelaskan beberapa teori yang mengemukakan terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Di antaranya, yang pertama, teori kelainan vaskularisasi plasenta kehamilan normal. Rahim dan plasenta mendapat aliran darah dari cabang-cabang arteri uterin dan arteroovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus miometrium berupa uteri arcuata dan memberi cabang arteri radialis. Arteri radialis menembus endometrium menjadi arteri basalis dan arteri basalis, memberi cabang arteri spiralis. Kehamilan normal akan terjadi invasi trofoblast ke dalam lapisan otot arteri spiralis yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut, sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. Invasi trofoblast juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga jaringan matris menjadi gembur dan memudahkan arteri spiralis mengalami distensi dan dilatasi. Keadaan ini akan memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan resistensi vaskular, dan peningkatan tekanan darah pada daerah uteri plasenta. Akibatnya, aliran darah ke janin cukup banyak dan perfusi juga meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan dengan baik. Proses ini sering dinamakan dengan remodeling arteri spiralis. Yang kedua, teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan fungsi endotel plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksemia akan menghasilkan oksidan yang disebut juga radikal bebas. Iskemia plasenta tersebut akan menghasilkan oksida penting. Salah satunya adalah radikal hidroksil yang sangat toksis, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Radikal hidroksil tersebut akan merusak membran sel yang mengandung banyak asam lemak, tidak jenuh menjadi peroksida lemak. Peroksida lemak tersebut akan merusak membran sel, juga akan merusak nukleus dan protein endotel. Peroksida lemak sebagai oksidan akan beredar di seluruh tubuh dalam aliran darah dan akan merusak membran sel endotel. Akibat sel endotel terpapar terhadap peroksida lemak, maka terjadi kerusakan endotel, yang kerusakannya dimulai dari membran sel endotel. Kerusakan membran sel endotel mengakibatkan terganggunya fungsi endotel, bahkan rusaknya seluruh struktur sel endotel. Yang ketiga, teori intoleransi imunologi antara ibu dan janin HLA sampai G atau Human Leukocytic Antigen Protein. G merupakan prekondisi untuk terjadinya inflamasi tromboflas ke dalam jaringan DESI2 ibu di samping untuk menghadapi sel natural killer. HLA-G tersebut akan mengalami penurunan jika terjadi hipertensi dalam kehamilan. Hal ini menyebabkan invasi DESI2 ke trombofoblas terhambat awal trimester kedua kehamilan. Perempuan yang mempunyai kecenderungan terjadi preeklampsia ternyata mempunyai proporsi herbal sel yang lebih rendah bisa dibandingkan pada normotensif. Yang keempat, teori adaptasi kardiovaskuler. Daya refraktor terhadap bahan konduktor akan hilang jika terjadi hipertensi dalam kehamilan. Dan ternyata terjadi peningkatan kepekaan terhadap bahan-bahan vasopresor. Artinya daya refraktor pembuluh darah terhadap bahan vasopresor hilang hingga pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan vasopresor. Yang kelima, teori genetik genotip ibu lebih menentukan terjadinya hipertensi dalam kehamilan secara familiar jika dibandingkan dengan genotip janin.
Telah terbukti bahwa pada ibu yang mengalami preeklamsia, 2,6% anak perempuannya akan mengalami preeklamsia pula. Sedangkan hanya 88% anak menentukan mengalami preeklamsia. Adapun pemeriksaan penunjang hipertensi pada kehamilan yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemeriksaan yang segera seperti darah rutin, hematokrin atau hemoglobin untuk mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan dan dapat mengidentifikasikan faktor resiko seperti hipokoagulabilitas anemia. Yang kedua, blood unit, nitrogen atau kreatinin, memberikan informasi tentang perfusi atau fungsi ginjal. Yang selanjutnya, glukosa hiperglikemia, diabetes mellitus, pencetus, hipertensi dapat diakibatkan pengeluaran kadar ketokolamin meningkat hipertensi. Yang selanjutnya, kalium serum, peningkatan kadar kalsium serum dapat menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya, kolesterol dan trigliserum, peningkatan kadar dapat mengidentifikasikan pencetus atau adanya pembentukan plak aterosmatosa, efek kardiovaskuler. Yang selanjutnya, pemeriksaan tiroid, hipertiroidisme dapat menimbulkan vasokonstriksin hipertensi. Yang selanjutnya, kadar aldosterogen urin atau serum untuk mengkaji aldosteronisme primer penyebabnya. Yang selanjutnya, urinalisa, darah protein glukosa memisahkan fungsi ginjal dan adanya DM, asam urat. Yang selanjutnya, asam urat, hiperurirismia telah menjadi implikasi faktor resiko hipertensi. Yang selanjutnya, tiroid urin, kenaikan dapat mengidentifikasikan hiperrenalisme. Dan yang terakhir, EKG 12 lead, melihat tanda iskemia. UNCROG melihat adanya hipertrofi ventrikal kiri atau gangguan koroner dengan menunjukkan pola regangan, di mana luas peningkatan gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung seperti hipertensi. Yang kedua, pemeriksaan lanjut tergantung dari keadaan klinis dan hasil pemeriksaan yang pertama, yang dimana IVP dapat mengidentifikasikan penyebab hipertensi seperti penyakit parenkim ginjal, batu ginjal atau ureter. Yang kedua, CT scan mengkaji adanya tumor cerebral enkelopata. Adapun penata laksanaan hipertensi pada kehamilan, menurut Madwaba dan kawan-kawan 2013 menjelaskan beberapa penata laksanaan yang dapat dilakukan pada pasien dengan hipertensi dalam kehamilan, diantaranya yang pertama, hipertensi ringan. Kondisi ini dapat diatasi dengan berobat jalan. Pasien diberi nasihat untuk menurunkan gejala klinis dengan tirabaring 2 kali 22 jam per hari dengan posisi miring. Untuk mengurangi darah ke vena cava inferior, terjadi peningkatan darah vena untuk meningkatkan peredaran darah menuju ke jantung dan plasenta sehingga penurunan iskemia plasenta, menurunkan tekanan darah, meningkatkan aliran darah menuju ginjal dan peningkatan produksi urin. Pasien juga dianjurkan segera berobat terdapat gejala kaki berat atau edema, kepala pusing, gerakan janin terasa berkurang dan mata makin kabur. Yang kedua, hipertensi berat. Dalam keadaan gawat, segera masuk rumah sakit, istirahat dengan tirabaring di satu sisi dalam suasana isolasi, pemberian obat-obat untuk menghindari kejang antihipertensi, pemberian diuretik, pemberian infus dextrosa 5% dan pemberian antasida. Yang ketiga, hipertensi kronis. Pengobatan untuk hipertensi kronis adalah di rumah sakit untuk evaluasi penyakit, evaluasi menyeluruh, pemeriksaan laboratorium lengkap serta kultur, pemeriksaan kardiovaskuler pulmonal atau fototoraks EKG, fungsi paru. Penata laksanaan hipertensi dalam kehamilan tersebut juga dijelaskan oleh Purwaningsi dan Fatmawati 2010 dan
Prawiroharjo 2013 beberapa penata laksanaan hipertensi kehamilan diantara lainnya. Yang pertama, anjurkan melakukan latihan isotomik dengan cukup istirahat dan tidak baring. Yang kedua, hindari kafein, merokok, dan alkohol. Yang ketiga, diet makanan yang sehat dan seimbang, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung cukup protein, rendah karbohidrat, garam secukupnya, dan rendah lemak. Adapun komplikasi pada kehamilan hipertensi yang mungkin akan terjadi kalau pada ibu, yang pertama eklampsia, yang kedua preeklampsia berat, yang ketiga solusion plasenta, yang keempat kelainan ginjal, yang kelima perdarahan subkapsula hepar, yang keenam kelainan pembekuan darah, yang ketujuh sindrom HELLP, yang ke-8 ablasion retinal. Kalau pada janin, yang pertama terhambatnya pertumbuhan janin dan uterus, yang kedua kelahiran prematur, yang ketiga asfikasi neonatorum, yang keempat kematian dalam uterus, yang kelima peningkatan angka kematian dan perinatal. Adapun masalah keperawatan yang akan muncul pada hipertensi pada kehamilan, yang pertama nyeri akut, yang kedua keletihan. Baik, adapun definisi dari gangguan kardiovaskuler dalam kehamilan menurut IKP tahun 2008 dalam gaya hidup dan penyakit modern. Penyakit pada kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan fungsi kerja jantung karena tidak adekuatnya aliran darah. Adaptasi normal yang dialami seorang wanita yang mengalami kehamilan, termasuk sistem kardiovaskuler, akan memberi tanda dan gejala yang sukar dibedakan dari gejala penyakit jantung. Kehamilan dapat mengubah fungsi serta fisiologis kardiovaskuler, sehingga dapat mempengaruhi tindakan maupun prognosis terhadap jantungnya. Oleh karena kelainan jantung dapat mempengaruhi kehamilan, maka perlu dipertimbangkan tindakan apa yang harus diambil serta nasihat apa yang perlu diberikan pada masa kehamilan. Untuk hal tersebut perlu dipertimbangkan akibat keadaan dan pengobatan jantung si ibu dan terhadap keadaan fetus yang akan dilahirkan. Akhirnya, setiap dokter yang merawat wanita dengan penyakit jantung mempunyai tanggung jawab pemeliharaan baik waktu hamil maupun tidak hamil. Pendidikan tentang fertilitas, daya reproduksi, anjuran tentang hamil atau kelanjutan kehamilannya yang telah terjadi, serta diskusi tentang kemungkinan pemberian kontrasepsi ataupun tindakan sterilisasi. Adapun klasifikasi dari gangguan kardiovaskuler dalam kehamilan, yaitu kehamilan yang disertai penyakit jantung secara klinis dibagi menjadi 4 stadium. Kelas 1 tanpa gejala pada kegiatan biasa, dan yang kedua tanpa batas gerak biasa. Kelas 2 yaitu waktu istirahat tidak terdapat gejala dan gerak fisiknya terbatas, cepat lelah, palpitasi, sesak nafas, dan terdapat nyeri dada, edema tangan atau tungkai. Kelas 3 yaitu gerakan sangat terbatas karena gerak minimal saja dapat menimbulkan gejala payah jantung. Dan kelas 4 dalam keadaan istirahat sudah terjadi gejala payah jantung. Adapun etologi dari gangguan kardiovaskuler pada kehamilan, yaitu penyebab dari penyakit jantung sendiri dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama yaitu kelainan primer. Kelainan primer dapat berupa kelainan kongenital, bentuk kelainan katup, iskemia, dan kardiomyopati. Jadi, di kelainan primer ini sendiri lebih disebabkan karena kelainan pada fisiologi jantung. Nah, yang kedua yaitu kelainan sekunder. Kelainan sekunder berupa penyakit lain seperti hipertensi, anemia berat, hipovolemia, pembesaran rahim, dan lain-lain. Untuk kelainan sekunder ini sendiri lebih disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Faktor resiko pada gangguan kardiovaskuler pada kehamilan. Yang pertama yaitu penyakit jantung akibat demam reumatik. Sebagian besar penyakit jantung pada kehamilan disebabkan oleh demam reumatik. Diagnosis demam reumatik pada kehamilan sering sulit bila berpatokan pada kriteria Jones sebagai dasar untuk diagnosis demam reumatik aktif. Manifestasi yang banyak adalah poliartritis, migran, serta karditis. Perubahan kehamilan yang menyulitkan diagnosis demam reumatik adalah nyeri sendi pada wanita hamil, mungkin oleh karena sikap tubuh yang memikul beban yang lebih besar sehubung dengan kehamilannya serta meningkatnya laju endap darah dan jumlah leukosit. Bila terjadi demam reumatik pada kehamilan, maka prognosisnya akan buruk. Adanya aktivitas demam reumatik dapat diduga bila terdapat yang pertama yaitu
suhu febris dengan takikardi yang lebih cepat dari semestinya. Nah, yang kedua yaitu leukostosis dengan laju endap darah yang tetap tinggi. Yang ketiga yaitu terdengar desis jantung yang berubah-ubah sifatnya maupun tempatnya. Nah, yang kedua penyakit jantung kongenital. Biasanya kelainan jantung bawaan oleh penderita sebelum kehamilan. Akan tetapi kadang-kadang dikenal oleh dokter pada pemeriksaan fisik waktu hamil. Dalam usia reproduksi dapat dijumpai coarctation aorta, ductus arterius botali persisten, defense septum, serambi dan bilik, serta stenosis pulmonalis. Penderita ini biasanya tidak sampai mencapai usia dewasa, kecuali apabila penyakit jantungnya dioperasi. Pada umumnya, penderita kelainan jantung bawaan tidak mengalami kesulitan dalam kehamilan, asal penderita tidak sianosis dan tidak menunjukkan gejala-gejala lain di luar kehamilan. Penyakit jantung bawaan dibagi atas, yang pertama yaitu golongan sianotik, yang kedua golongan asianotik, yang ketiga penyakit jantung hipertensi. Penyakit jantung hipertensi sering dijumpai pada kehamilan, terutama pada golongan usia lanjut dan sulit diatasi. Adapun dasar penyakit ini, hipertensi, penyakit ginjal atau coarctation aorta. Kehamilan akan mendapat komplikasi toksemia pada 1/3. Jumlah kasus disertai mortalitas yang tinggi pada ibu maupun janin. Nah, tujuan pengobatan penyakit jantung hipertensi adalah mencegah terjadinya gagal jantung. Pengobatan ditujukan pada penurunan tekanan darah dan contoh terhadap cairan dan elektrolit. Adapun manifestasi klinis dari gangguan kardiovaskuler, beberapa tanda dan gejala pada ibu hamil yang memiliki penyakit jantung selama kehamilan meliputi adanya 1. Nyeri dada terkait aktivitas dan emosi ibu. 2. Sesak nafas berat baik itu saat istirahat maupun terjadi di malam hari. Dan sinkop atau kehilangan kesadaran karena kekurangan suplai oksigen di otak. Akibat beberapa gejala tersebut, ibu akan cepat merasa lelah dan susah beraktivitas. Sedangkan tanda dan gejala yang dapat ditemukan selama pemeriksaan fisik adalah 1. Berupa murmur, baik itu sistolik maupun distolik. Sianosis terdapat sistensi vena jugular. Yang kedua, pembesaran hati sehingga menimbulkan nyeri tekan. 3. Pembesaran jantung. 4. Denyut jantung terlalu cepat. 5. Denyut jantung tidak seperti biasanya, baik itu terlalu cepat maupun terlalu lambat atau palpitasi. Yang keenam, edema perifer pada bagian tubuh, khususnya di ekstremitas tubuh. Adapun patofisiologi pada gangguan kardiovaskuler. Pada saat kehamilan, curah jantung meningkat hingga 30-50%. Hampir separuh dari peningkatan total tersebut terjadi pada 8 minggu dan maksimal pada pertengahan kehamilan. Peningkatan dini curah jantung terjadi akibat meningkatnya isi sekuncup disertai berkurangnya resistensi vaskular dan penurunan tekanan darah pada tahap kehamilan selanjutnya. Selanjutnya juga terjadi peningkatan denyut nadi istirahat dan isi sekuncup semakin meningkat. Mungkin berkaitan dengan meningkatnya pengisian diastolik akibat meningkatnya volume darah. Karena pada awal kehamilan terjadi perubahan hemodinamik yang signifikan. Wanita dengan disfungsi jantung yang berat dapat mengalami pemburukan gagal jantung sebelum pertengahan kehamilan. Pada wanita yang lain, gagal jantung terjadi pada trimester ketiga saat hipervolemia. Normal pada kehamilan mencapai puncaknya. Akan tetapi pada sebagian besar kasus, gagal jantung terjadi peripartum saat timbul tambahan beban hemodinamik. Kondisi ini merupakan saat kemampuan fisiologis jantung merubah curah jantung secara cepat. Sering kesulitan menghadapi penyakit jantung struktural menurut Levano Kenneth 2009. Adapun pemeriksaan penunjang pada gangguan kardiovaskuler, yang pertama pemeriksaan radiologi untuk mengetahui dehidrasi dalam kehamilan, namun jika memang diperlukan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan di abdomen dan pelvis. Yang kedua, EKG. Terdapat beberapa perubahan akibat kehamilan yang perlu dipertimbangkan saat menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektrokardiografi. Sebagai contoh, karena pada kehamilan lanjut diafragma tertangkap rata-rata terjadi deviasi 15 derajat sumbu kiri. Di elektrokardiografi
RAM sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan perubahan ST ringan terdapat inferior. Selain itu, kontraksi prematur atrium dan ventrikel relatif sering terjadi. Kehamilan tidak mengubah temuan voltase. Yang ketiga, ada ekokardiografi, metode yang aman, cepat, dan terpercaya untuk mengetahui fungsi dan anatomi bilik, katup, dan perikardium. Luasnya penerapan ekokardiografi sebagian besar penyakit jantung selama kehamilan dapat diagnosis secara non-invasif dan akurat sebagai perubahan normal yang dipicu oleh kehamilan dan terlihat pada ekokardiografi adalah regurgitasi trikuspidalis dan peningkatan signifikan ukuran atrium kiri dan luasnya potongan melintang outflow ventrikel kiri akan tetapi sepanjang kehamilan dan masa nifas perlu diberikan perhatian khusus terhadap pencegahan dan deteksi dini gagal jantung. Infeksi terbukti merupakan faktor penting yang memicu gagal jantung. Setiap pasien harus dianjurkan untuk menghindari kontak dengan mereka yang mengidap infeksi seluruh nafas, termasuk demam salesma, dan melaporkan setiap serta mengurangi resiko aritmia yang mengancam jiwa. Wanita yang bersangkutan harus diberikan antibiotik profilaksi jika terdapat regurgitasi, kerusakan katup, atau faktor resiko lain. Adapun penata laksanaan pada gangguan kardiovaskuler yang dimana yang pertama pengawasan antenatal yang dimana yang satu rawat bersama ahli kardiologi. Yang kedua banyak istirahat karena jantung melakukan kerja ekstra saat hamil dengan peningkatan sekitar 12-15 bpm selama hamil. Yang ketiga, pengawasan antenatal lebih sering disertai dengan pemeriksaan EKG dan ekokardiografi. Yang keempat, serial USG sehingga dapat dipantau kesejahteraan janin dalam rahim. Yang kelima, perhatikan saat kehamilan berusia 32-34 minggu karena puncak hemodolasi besar kemungkinan terjadi akut dekompensation kardis. Yang terakhir, pengobatan tergantung dari ahli. Penata laksanaan selanjutnya, profilasi antibiotik yang direkomendasikan. Yang pertama, untuk persalinan dan kehamilan, ampicillin 2 gram IM atau IV, gentamicin 1, mg BB IM atau IV pada persalinan aktif. Dosis tunggal dilanjutkan diberikan 8 jam kemudian dan di postpartum. Yang kedua, regimen oral untuk prosedur minor atau pada pasien berisiko rendah dengan pasien alergi penisilin. Baik, adapun beberapa komplikasi yang mungkin akan timbul pada gangguan kardiovaskuler dalam kehamilan. Adapun macam komplikasi dari penyakit jantung pada kehamilan, yaitu yang pertama eklamsia. Eklamsia adalah kejang mal akibat spasme cerebrovaskular. Kematian disebabkan oleh hipoksia dan komplikasi dari penyakit berat yang menyertai. Kemudian yang kedua, pendarahan cerebrovaskular. Pendarahan cerebrovaskular terjadi karena kegagalan autoregulasi aliran darah pada otak. MAP atau mean arterial pressure di atas 140 mmHg. Yang ketiga, masalah liver dan koagulasi HELLP syndrome. Kemudian yang selanjutnya, preeklamsia. Eklamsia disertai timbulnya hemolisis, peningkatan enzim hepar, disfungsi hepar, dan trombositopenia. Keempat, gagal ginjal. Gagal ginjal diperlukan hemodialisis pada kasus yang berat. Yang kelima, edema paru. Yang ketujuh, kematian maternal. Munculnya satu atau lebih dari komplikasi tersebut dan muncul secara bersamaan, merupakan indikasi untuk terminasi kehamilan beberapa umur gestasi. Fetal, kematian perinatal, dan morbiditas fetus meningkat. Pada usia kehamilan 36 minggu, masalah utama adalah IUGR. IUGR terjadi karena plasenta iskemia yang terdiri dari area infant. Kelahiran prematur juga sering terjadi ater. Preeklamsia mempengaruhi berat lahir bayi dengan peningkatan resiko kematian dan morbiditas bayi.
Pada semua umur gestasi terjadi peningkatan resiko abrupsi plasenta. Nah, adapun masalah keperawatan yang mungkin muncul pada gangguan kardiovaskuler ini, yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas, yang kedua intoleransi aktivitas, yang ketiga bersihan jalan nafas tidak efektif, dan yang terakhir yaitu pola nafas tidak efektif.